Jadi tuh Kalundra tuh kan demam. Memang aku udah pantau demamnya ini tinggi banget sampai hampir 40. Sempet di 39,9. Jadi yang aku jaga-jaga adalah jangan sampai dia step gitu. Jadi aku benar-benar perhatiin banget. Hari pertama demamnya tinggi banget, hari kedua masih tinggi, hari ketiga mulai turun, hari keempat ada demam lagi, hari kelima tuh ada demam lagi. Aku udah mulai kayaknya udah nggak bisa aku biarin di rumah aja gitu, mesti dicek lebih lanjut lagi, kayak cek lab. Terus udah gitu juga memang udah mulai nyerang ke kakinya, jadinya lemes, nggak bisa berdiri tuh udah nggak kuat gitu. Dan memang aku curiganya memang arahnya ke kayaknya lagi musim DBD ya gitu ya. Aku agak curiga ke situ karena memang dia nggak ada pilek, nggak ada batuk gitu, cuman ngeluh pusing sama kakinya tuh pegal-pegal. Dan ternyata benar, pas aku bawa ke UGD dicek sama dokternya, dicek lab itu kita sempat ke 2 rumah sakit karena rumah sakit yang pertama itu rumah sakitnya full benar-benar tidak tersisa satu kamar pun kelas apapun. Jadi kita harus pindah ke rumah sakit lain dan alhamdulillah dapat yang cukup dekat juga. Terus habis itu pas dicek benar memang dia tuh demamnya itu karena dengue itu, karena virus dari nyamuk. Aku sih nggak terlalu panik ya orangnya ya, karena memang udah anak kedua gitu. Anak demam udah biasa gitu, cuman kita udah warning aja kalau demam itu nggak bisa dilihat nih tipenya beda-beda. Kalau Kanaka tuh demam di 3 mau ke 39 tuh udah halusinasi, udah ngigo. Kalau anak aku yang nomor 1, tapi kalau Kalundra itu demam hampir 40 dia masih nyambung, diajak ngomong masih biasa aja gitu. Cuman palingan lemes aja sih gitu. Jadi kita lebih ke jaga-jaga aja. Nah tapi kan memang kita nggak bisa biarin anak kalau udah demam terus-terusan terus kita diemin aja. Tetap harus kita cek lebih jauh lagi gitu. Dan memang kayaknya udah mulai lemes kakinya. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit gitu. Iya, rumah sakit lagi full banget isinya. Memang anak-anak tuh pada keluhannya sama demam, ada yang diare gitu, macam-macam. Nggak sisa satu kamar itu pun aku pakai pertolongan. Jadi ketika aku di rumah sakit sebelumnya itu kita di Pondok Indah, aku langsung bingung kan pas dibilang penuh, gimana nih kondisinya anak aku udah harus dirawat gitu kan. Karena memang ada satu lagi rumah sakit yang biasa langganan di Menteng, tapi kan aku ada kerjaan yang harus bolak-baliknya tuh agak jauh gitu. Jadi kayaknya aku langsung japri tuh ke grup, minta tolong dong rumah sakit terdekat di daerah selatan. Langsung dikasih tahu sama istrinya Tommy Kurniawan. Terus aku langsung dapat nomor teleponnya, langsung aku cek, ada sisa 1 kamarnya, pas banget. Jadi kemarin dihitung Kalundra tuh udah demam 5 hari, tapi hitungannya itu hari pertama tidak dihitung, jadi demamnya 4 hari. Nah setelah demam 4 hari ini itu memang masuk masa kritis lah ibaratnya gitu. Tapi yang unik di Kalundra ini, dia tuh IgG dan IgM-nya tuh nggak positif. Nah jadi kemungkinan itu adalah demamnya demam dengue. Jadi memang belum demam berdarah, tapi demam dengue gitu, tidak menyebabkan perdarahan lah. Nah ini hari ini dicek lagi, dites trombosit dan sebagainya, semuanya tidak menurun. Jadi insya Allah Kalundra nggak masuk ke demam berdarah. Jadi demam dengue dia kalau nggak salah beda virus, tapi sama-sama dari nyamuk demam berdarah itu. Beda jenisnya ya, lebih ringan karena efeknya hanya demam aja gitu. Nah dari demam ini karena demamnya tinggi dan virus juga itu bisa ya kayak pegal-pegal, pusing dan sebagainya itu bisa juga. Cuman kalau demam berdarah kan itu kan bisa mengakibatkan pendarahan atau perdarahan ya, itu antara 2 itu ya, aku juga agak lupa. Coba tolong dicek lagi. Nah itu yang lebih bahaya lagi. Nah makanya yang bahaya itu kalau dari demam berdarah itu kan setelah demam itu demamnya turun, itu masa kritisnya. Jadi takutnya kalau demam memang udah lebih dari 4 hari, better kita ke rumah sakit aja. Walaupun sebenarnya dia masih
cukup apa ya, cukup kuat, cukup aktif gitu. Better ditangani sama yang lebih ahli aja gitu. Dan kalaupun di rumah pun aku memang dipantau terus sama dokter anak-anak kan gitu. Tapi alhamdulillah memang sampai sini dokternya bilang ibu pas, dia bilang itu hari 5 kurang 1 jadi hari keempat ini adalah kalau benar dia DB ini adalah masa kritis. Jadi kita pantau gitu. Yang paling penting cairan harus masuk. Yang paling bahaya itu kalau shock dengue kalau nggak salah ya. Jadi yang trombositnya turunnya cepat apa gimana? Nah itu yang lebih bahaya lagi. Mudah-mudahan sih enggak ya. Insya Allah besok udah bisa pulang. Mohon doanya mudah-mudahan sembuh dan arahnya nggak ke berkelanjutan lagi. Langsung begitu hari pertama udah tahu labnya itu ada kemungkinan untuk demam berdarah, itu kita langsung lapor satu komplek. Dan kebetulan tuh 2 hari sebelumnya habis fogging. Tapi aku fogging lagi untuk di rumah karena kan kita nggak tahu ya ini kenanya apakah di rumah atau di luar rumah gitu, kita juga nggak tahu. Jadi di rumah langsung aku fogging lagi, fogging ulang. Terus tadi aku sempat pulang karena insya Allah besok Kalundra udah diperbolehkan pulang. Sekarang masih belum boleh karena masih ada diare. Jadi tadi aku cross check bersih-bersih lagi di rumah, make sure nyamuknya nggak ada. Karena kan kalau kayak gini takutnya dari satu nyamuk ke nyamuk lain pun masih bisa gitu kan. Pengalaman aku dari yang sebelumnya demam berdarah yang anak aku yang pertama kan berdua, aku dan anak aku. Jadi setelah anak aku kena demam berdarah, aku temenin dia di rumah sakit, besokannya aku kena. Jadi ini aku make sure lagi karena masih ada mama, suamiku, dan mbak-mbak di rumah juga kan. Jadi tadi bersih-bersih dikit, taman, potong-potongin semua barang-barang yang bisa nampung air tuh kita tutup-tutupin semuanya. Memang aku itu agak banyak barang di rumah. Padahal ini udah dirapihin, bagian dalam udah lumayan bersih, tapi bagian luar tuh masih banyak barang. Jadi ya mungkin di situ nyamuk-nyamuk juga harus kita semprot-semprotin aja gitu. Ya kan pasti kan karena cuaca juga lagi sering hujan gitu kan. Makanya mungkin banyak genangan-genangan. Jadi nyamuk-nyamuk demam berdarah tuh juga lagi banyak di mana-mana pastinya gitu. Alhamdulillah ya. Soleh banget anaknya dari pas zaman masih demam di rumah juga ya sangat kooperatif banget lah. Minum obat mau, disuruh minum air putih mau, makannya juga masih mau. Walaupun ada iming-imingnya. Iming-imingnya kucing Sphinx yang nggak ada bulunya. Ya memang kucingnya juga udah mau datang, tapi memang belum. Tapi tadi juga hari ini udah lebih segar karena dia masuk paracetamol dari infus juga kan, anti sakit itu. Jadi kakinya udah nggak sakit, udah bisa berdiri. Jadi udah makin happy, makin geresak-gerusuk. Terus dia happy banget besok mau pulang karena udah kangen sama kakaknya. Dan besok juga kucingnya juga mau mampir. Kita kebetulan udah liburan sebelum tahun baru. Karena tahun baru kayaknya mungkin kalau liburan juga cuma paling nginep-nginep aja lah. Nginep-nginep, staycation aja. Nggak kemana-mana. Jakarta aja. Karena kemarin udah akan ke Bali. Jadi aku bilang kita udah liburan sebelum tahun baru ya. Yang anak yang pertama bilang, Bunda bentar lagi aku libur gitu. Kita mau kemana? Bunda di rumah. Kebetulan memang tahun ini kita nggak nyiapin karena aku tuh kan kalau liburan apalagi perjalanan jauh tuh memang masih belum terlalu bisa karena kan suami kan ada fobia pesawat. Jadi agak susah. Paling yang dekat-dekat dan itu pun kita selalu nyari di waktu-waktu yang nggak rame. Kebetulan mamaku juga kan lagi COVID kan, mama mertua. Ya, jadi mama mertua dirawat di rumah sakit di Kuningan, anak dirawat di sini. Jadi suamiku lagi pusing. Ya khawatir sih pasti ya, tapi gimana ya? Hidup harus tetap berjalan ya. Aktivitas mau nggak mau tetap harus jalan gitu. Karena kan memang pandemi ini sudah mulai berubah menjadi endemi kan. Jadi prokesnya tetap dikencangin, vitaminnya ditambah lagi, imunitas, olahraga, makan makanan sehat, mudah-mudahan dilindungi lah. Tapi keluarga udah keluarga udah cek semua. Kalau mama mertua kan tinggalnya sama adik ipar juga udah cek, alhamdulillah negatif. Tapi memang masih isoman dulu. Tadinya mau jenguk juga kan, tapi kan kasihan takut.
2022 adalah masa kebangkitan ya dari apa ya, dari kita perpindahan dari masa-masa pandemi sekarang sudah mulai menyesuaikan. Mudah-mudahan 2023 kita bisa lebih baik lagi. Yang katanya mau ada resesi dan sebagainya, mudah-mudahan ya tidak sesulit itulah gitu. Jadi kalau aku nggak mau terlalu parno dulu, kita jalanin aja yang terbaik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.